Malam-malam. Hari ini ada ngobrol-ngobrol santai, mau campur-campur soal arsitek, soal macam-macam lah. Soal hidup juga boleh. Iya, orang Kendal ya. Tuh ada Bradley, ada Cik Monica. Ada loker di RSI Group, memang nggak lihat ya pengumuman saya. Hari Sabtu ada walk-in interview, tapi kirimin saya DM-nya. Tadi sudah ada 4 orang yang saya tertarik untuk untuk join di RSI Group. Kangen dong. Siapa yang orang Kendal di sini? Apple di rumah, cuman ada istriku. Halo, coba dipotong rambut tuh dia. Mana pamerin rambut baru? Wush. Set. Waduh, rame juga. Semarang aman lah bro. Salam kenal. Mana ini? Gimana tuh Monica tanya tuh, suka nggak sama rambutnya? Suka dong. Iya betul, dulunya Good Twins. Wah, Christine. Ya. Halo. Halo Revano. Halo. Gimana nih kabarnya orang Semarang yang hebat satu ini nih? Hebat apa? Ya apa sih di Semarang yang nggak kenal Revano ya? Semarang kan kota kecil, semua sama. Kalau Revano nggak cuma Semarang, di Semarang Jakarta juga kenal semua ya. Enggak lah. Lagi Tapi dulu dari Semarang kan ya? Nah, saya asli Semarang. Saya panggilnya Lahir Ibu Christine apa Christine nih? Christine aja. Christine aja ya. Saya boleh panggil Ibu nggak? Biar saya jadi muda gitu. Justru jangan, nanti saya kelihatan tua dong. Tuh ada yang suruh aku cerita-cerita. Cerita apa? Cerita banyak, cerita horor ada. Cerita horor ya. Tuh ada yang tanya. Di Semarang ya? Iya. Dari kecil di Semarang. Dari kecil di Semarang. Lahirnya sih Semarang. Lahir di Semarang. Lahirnya Semarang. Kalau Christine lahirnya Semarang juga ya dulu ya? Lahir Jakarta. Tapi orang tua Lahir Jakarta. Terus kecil tapi balik ke Semarang, kuliah di Jakarta sampai sekarang. Oh, oke. Ya sini dong, temenin sebentar. Biar ada temenin. Ini pasangan romantis nih. Enggak lah. Halo. Apa namanya Stephanie ya? Iya. Iya. Turtle dia. Panggilannya Kenapa? Turtle. Panggilnya Namanya Turtle. Kura-kura. Kura-kura ya? Kenapa bisa dipanggil kura-kura? Soalnya hidupnya kayak kura-kura, tidur dan renang. Sekarang tambah hebat ya, banyak kafe, banyak tempat hangout juga ya. Udah lama Ya. nih Semarang nih. Lumayan lah, Semarang lumayan seru lah sekarang. Terus Setelah bertahun-tahun. setelah bertahun-tahun ya. Mall sih belum ada nambah baru lah ya, mall ya. Mall bakalnya ada nambah baru. Oh. Bakalnya ada nambah baru. Di dekat airport itu ada apa sih namanya? Yang dekat airport, The Park ya. Terus kemarin ada Tentrem ya. Mall baru Depak ya. Iya. Kayak yang di Makanan paling best di Semarang apa? apa ya? Kalau restoran Ohana, Oh ada. Restonya sendiri. Godong salam. Godong Salam. Oh Godong Nanti Salam punya bakal- Revano juga ya. Iya, punya mamahnya dia. Saya paling Punya suka buah. Godong Wah, Salam. thank you. Tapi suka yang di atas, yang di atas. Oh, yang di Ungaran ya. Nah, yang benaran. Terus ya sekarang ada beberapa yang baru. Paling the best itu. Kalau makanan
kalau di Ohana kemarin Crazy Rich Surabaya kan ke Semarang, dia makan nasi goreng wagyu pete. Katanya nasi goreng paling enak dia pernah makan Waduh, kayaknya di harus. Ohana. Tapi dia mau makan steak nggak enak, jangan makan steak di Ohana, biasa aja. Rugi kalian. Dibohongin saya. Waktu itu makan di Ohana tapi nggak makan itu sih, biasa makan yang lain. Lain. Jawa itu ya. Iya, yang lain biasa aja. Boleh deh, ntar after kopi cobain ke Ohana dan godong salam ya Mas. Iya. Thank you. Kita ada yang mau join ke RSI Group, kan udah diberitahu, suruh kirim DM-nya. Nanti kalau aku tertarik, aku bales. Nanti Sabtu langsung walk-in interview gitu. Boleh di-expand terus ya Revano ya. Ya enggak lah, biasa aja. Saya yang apply ya. Nanti nya langsung ya, lewat DM atau lewat email? Ini ada partner saya Ohana. Oh ya, lewatnya DM. Ada partner saya Ohana ketawa tuh, namanya Revi. Halo Cirevi. Yap. Jadi Cirevi ini adiknya tuh partner saya interior. Jadi terus isinya buka Ohana bareng saya. Cuman ya saya ya ini aja lah, cuman bantu-bantu aja. Bosnya dia. Next. Gimana Bu Christine, kangen nggak sama Semarang? Wah, kangen banget nih. Kangen nasi ayam. Kangen Nah, soto. masih ada. Tuh soto yang di dekat Godong Salam yang ada di Mugas. Soto Pak. Oh, Soto Pak Kerry. Ya, Bukan ya soto Pak ya? Heri. Bukan soto itu. Soto Pak siapa itu ya yang di sederetan Godong Salam. ada yang waktu kamu hamil kamu makan kan dia kan Godong Salam. Godong Salam yang di atas kok. Di bawah apa di atas? Di bawah. Bener kan? Di bawah. Soto Pak Man. Ya, benar. Nah, jadi waktu dia hamil itu aku nggak boleh dia makan soto. Sampai nangis dia ngidam banget kan. Aku nggak bolehin, pokoknya nggak boleh, takut kan kalau yang kotor-kotor. Cuman waktu itu dia ulang tahun, aku kasih mobil, terus aku ajak jalan ke soto itu Pak Man itu. Oh. Hamil siapa tuh? Hamil Apple atau hamil Hamil Im. siapa? Ins, Oh. ya. Sampai nangis ya yang ya, terharu. Dia sampai nangis, makan soto aja nangis. Terharunya makan sotonya atau dapat mobilnya sih? Makan sotonya. Nah, sotonya. Soalnya idam banget dan Oh, jadi idam boleh banget. terus. Padahal soto Semarang itu kalau nggak dibumbuin nggak ada rasa loh. Kalau nggak dikasih apa-apa ini nggak ada rasa ya. Cuman nggak tahu di sini ada beberapa soto tapi rasanya beda. Soto Kudus Blok M apa tapi beda sih. Tetap Semarang is the best. Iya betul. Semarang paling enak. Itu ada Ricky Santoso, lebih pede bawa render. Saya lebih pede kalau bawa renderan bagus dan bentuk oke lah, mas. Bentuk tuh maksudnya desainnya harus dua-duanya oke lah. Ntar next kita kerjasama ya, bikin rendernya, bikin Elvi punya interior ya, Revano ya. Oh iya dong, harus dong. Harus ya. Kapan dong ke Jakarta mampir ke tempat? Ya kali sebentar lagi, seminggu 2 minggu lagi udah balik ke Jakarta. Mampir dong, ditunggu ya. Siap. Gimana nih? Gimana? Mau Lagi sibuk project ngobrol apa? apa nih? Lagi sibuk project sekarang Revano? Project sih sebenarnya mungkin kalau yang biasa kan kita memang paling banyak mengerjakan private residential. Ya, jadi rumah-rumah ya, itu paling banyak memang porsinya itu. Tapi lately saya banyak bikin untuk developer. Lalu kalau proyek komersial seperti hotel, kebetulan memang lagi kita kerjakan juga, tapi pembangunannya agak ke hold ya, karena para owner masih mungkin lihat situasi ya untuk hotel. Lalu kita bakal banyak fokus di pemerintahan juga. Itu termasuk Proyek pemerintahan. Termasuk interior Ya, residential. arsitek interior betul. Oh, I see. Jadi kita banyak fokus di situ karena memang kita kan udah 10 tahun nih company-nya terbentuk. Jadi saya memang punya komitmen tahun ke-11, 12, 13 itu saya lebih pengen untuk giving back lah. Jadi kenapa saya pengen fokusnya ke pemerintahan. Kalau pemerintahan uangnya nggak seberapa, cuman memang untuk membangun negara aja.
Jadi lebih untuk itulah. Inspirasinya dapat dari mana tuh? Maksudnya Inspirasi dari terpikir itu atau dari experience apa, misalkan bikin rumah saya gitu, lebih ke personality-nya, ke kliennya atau inspirasi desain atau desain loh. Kalau inspirasi desain, waduh banyak sih ya, inspirasinya banyak sih ya. Kadang bisa dari klien, kadang bisa memang lagi ada ide untuk develop satu structure, kadang lagi ada baca buku tertentu, terus ada satu teori arsitektur yang kita ingin coba, itu macam-macam sih sebenarnya, macam-macam sih. Random. Tapi biasanya kalau rumah paling banyak itu inspirasinya dari klien. Nanti next ya, kalau saya bisa beli rumah nanti didesainin apa? Iya. Itu tadi yang tanya Try Anugrah yang menang award di luar negeri, apakah sudah mulai construction? Loh, yang menang award itu bangunan yang sudah jadi, nggak bisa menang kalau belum jadi. Bangunannya di luar negeri? Enggak, bangunannya di sini. Oh, bangunan di Indonesia. Lomba di mana? Kompetisinya di mana, Revano? Kalau yang 2 tahun lalu itu kita menang itu dari Amerika, tapi kalau yang di Amerika kita bukan menang utama ya. Tapi kalau yang pemenang utama itu dari Italia sama London. Terus satu lagi dari yang Asia itu London, Jadi kalau yang tahun kemarin kita menang itu kita menang Platinum Design itu dari Italia. Terus kita menang juga sekali lagi dari England juga. Tapi yang dari Amerika kita memang nggak ikut. Ini pandemi di rumah ngisi waktu ngapain nih selama ini so far kan? Kita udah setahun ya, nggak berasa loh. Iya. Nah, kalau tahun 2020 sama 2021 itu kebalikan banget. 2020 saya nggak ngapa-ngapain. Santai-santai. Terus setiap hari cuman setiap hari mainan doang. Setiap hari nggak ngapa-ngapain, barbekyuan santai-santai. Selama hampir setahun ya. Hampir setahun saya cuma main game, main sama anak-anak, mainan komputer, barbecue, pesta-pesta, party-party, pokoknya nggak ngapa-ngapain. Tapi tiba-tiba 2021 saya sudah 3 bulan terakhir cuma tidur setiap hari 1 jam. Setiap hari cuma 1 jam. Wow, kembali lagi ke zaman kuliah dong ya, tugas arsitek. Bukan, nggak kuliah aja pun saya nggak pernah lembur. Saya tuh nggak pernah lembur kuliah. Jadi ini sudah 3 bulan tidurnya cuma 1 jam. Waduh. Jadi saya belajar ilmu fast charging. Anak gimana anak-anak? Bosen nggak di rumah sama pandemi? Enggak sih. Seneng ya? Mereka senang kali ya, mama papanya bisa bareng terus, yang biasanya di Jakarta suka kemana-mana gitu. Bener. Sekarang bisa bareng. Kalau dari perspektif arsitektur nih, kebetulan sekarang ini kan semuanya banyak yang berubah juga sih, kalau saya lihat sih banyak yang berubah ya. Kalau dari perspektif arsitektur ini sekarang dari COVID ini banyak yang berubah nggak? Kayak WFH itu trennya kan orang banyak di rumah. Jadi banyak. Misalnya gini, kalau dari rumah ya, kalau klien zaman dulu saya sering tanya, bro, pak, bu, perlu kantor nggak di dalam rumah gitu kan? Biasanya 50-50. Rata-rata misalnya dari 20 klien tanya 10 ya, 10 enggak. Kalau sekarang saya nggak pernah tanya, itu sudah pasti. Oke. Jadi saya nggak perlu tanya, saya cuma ngomong untuk konfirmasi aja. Jadi nanti kantornya mau di lantai 3 apa lantai 2? Kayak jadi open space menjadi berubah. Kalau open space, kalau rumah nggak terlalu sih. Maksudnya nggak terlalu, bukan tiba-tiba ada perubahan yang signifikan ya. Karena kalau dalam rumah kan penghuninya tetap satu aja ya, satu keluarga ya. Bukan yang campur-campur ya. Jadi efek open space atau enggaknya nggak terlalu lah. Komersial? Untuk komersial? Komersial iya. Komersial iya. Iya. Tapi gini, bedanya mau gimana pun komersial kita selalu mengusahakan open space dari dulu. Ya, jadi setengahnya indoor, setengah outdoor dari dulu pun udah seperti itu. Ya. Itu ada reasonnya, emang maksudnya itu kayak
Revano punya style atau ada reason yang memang kan kadang kayak komersial kan kadang maksimalin KDB juga, KLB-nya juga gitu kan. Iya. Bukan maksimal, tapi banyak dibuat ruang terbuka itu karena memang mungkin stylenya kalau lihat rumahnya Revano kan asik banget, banyak semuanya, terus taman gede gitu. Memang stylenya begitu atau ada? Ya mungkin sebenarnya lebih memang selain fungsi, memang kalau menurut saya juga pasti harus ada kan. Istilahnya kalau kita komersil, misalnya restoran atau apa kan mau nggak mau memang kalau bisa menyediakan ruang terbuka ya. Ya, jadi kalau secara fungsi juga gitu, kalau secara style juga mungkin juga gitu ya. Jadi ya inilah. Cuman kalau dulu mungkin ada klien yang ya open space-nya sih nggak usah terlalu banyak gitu kan. Kalau sekarang ya mereka udah langsung oke-oke aja. Ini inline sih project saya LV yang sekarang ada Alam Sutra. Pernah sering ke Alam Sutra nggak? Ini selalu kalau ke Jakarta. Kemana? Temuin temen-temen, beberapa kan tinggal di sana, jadi kadang ketemuan di sana. Banyak orang Semarang di Alam Sutra ya? Temen Jakarta. Temen Jakarta ya. Temen Jakarta. Iya sih, sekarang akan nambah banyak juga lifestyle di sini. Iya. Dan untuk LV ini kita justru mungkin bisa nyambung nih Revano. Jadi kalau nanti bikin desain di tempat kita ya, karena kita banyak ruang terbukanya. Jadi kita itu project 4 hektar, 70%-nya itu open air. 70% open air, 25%-nya juga green area. Dan kita punya satu tempat ya, forest park itu luasnya 4 hektar. Itu persis beside ya, next to LV. Jadi ruang terbukanya memang besar banget. Keren. LV itu waktu saya lihat apanya, mungkin yang belum tahu ya, LV apartemen baru akan segera launching ya di Alam Sutra. Saya juga mungkin mau beli ya, tapi harganya yang oke ya. Saya dia udah cerewet terus, dia udah bilang kan, kamu pengen apa gitu kan? Ya aku pengennya apartemen baru di Jakarta. Kita udah punya apartemen di Jakarta, cuman dia pengen experience of new apartment, desain lagi, tempat baru gitu kan. Kita apartemen di Taman Anggrek udah lama sih, dia pengen suasana baru lah gitu. Terus apalagi aku lihat desainnya segala macem, keren banget. Kayaknya stylenya mungkin bisa lebih masuk ya, karena kan kita banyak taman dan kita facility-nya itu integrated di tengah jadi satu, jadi nggak kepotong-potong kayak gitu. Iya, aku udah lihat itu. Mungkin memang yang agak beda, kita itu semua kan ada balcony dan di belakang itu ada utility area. Jadi sirkulasinya itu dari balcony masuk, dari belakang itu jadi bisa circulate kita. Bu Christine ada ini nggak, print atau iPad-nya nggak? Ada. Tunjukin dong ke layar dong sebentar, bisa nggak? Pakai handphone atau apa? Coba ya. Ya kan. Nanti sambil bicara, sambil ngomong nanti dikeluarin. Iya, biar yang di sini tuh tahu saya kalau udah ngomong keren itu keren. Tapi bisa lebih keren loh Bu Christine. Kalau ada touch-nya. Iya. Kayaknya tunggu tanggal mainnya nih semua yang lagi join di sini nih, ya semua yang lagi malam ini gabung. Revano akan jadi one of our master ya. Dimana udah di-touch sama Revano ini kan hasilnya berbeda gitu kan ya. Jadi, sama Ibu. Iya, saya juga suka ke Boja Eatery ya, itu yang desainnya by Stephanie ya. Iya. Ya, cakep loh, selain makannya juga. Thank you. Sekarang di Boja itu lagi ada program, kalau makan di situ di sebelahnya ada print out aktor Korea. Aktor Korea. Udah lama jadi, sih. Ini memang udah agak ngurangin sih kita, karena kan saya ada anak-anak juga, jadi ya paling mainnya ke alam. Iya. Harus lihat nih. Agak mulai berkurang sih. Ini aku tunjukin ya. Ini aku tunjukin nih ke layar nih. Tuh, kalian bisa makan bersama aktor-aktor Korea. Gimana lagi bisa gitu tuh, ada yang gitu tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh ada apa tuh, mantep gak? Itu mungkin nanti di LV harus dipotong Joe Taslim banyak tuh potongannya. Kalau Boja Eatery bikin desainnya aja atau enggak, kita owner juga.
Oh, owner juga. Iya, kita owner juga. Saya sih baru 2 kali sih ke sana sih. Tapi I think Iya. karena jujur sih honestly saya sih nggak gitu suka model ininya ya, maksudnya anak-anak yang favorite ya udah, tapi tetap nurutin anak-anak. Ini kelihatan nggak ya? Kurang atas. Nah, Kurang atas lagi ya. itu guys. Nah, itu LV. Nah, tuh ini ininya drop off-nya. Jadi kita ada di West dan ada di East. Kita desainernya pakai Broadway Melian. Ini Keren itu guys. ya. Ada Sunken Meditation Alcove. Kita ada di bareng ada lily pond-nya gitu. Kita facility-nya modern sporty. Kolam renangnya Revano. Kita Iya ada tuh lihat semuanya nyambung kayak gitu, bisa semua turun-turun. turun. Jadi barbecue pit-nya ada di surrounding-nya pool-nya itu. Dan kita modelnya kita nggak usah bawa alatnya, udah langsung aja tinggal ini aja. Di situ udah ada semua. Iya, keren banget. Keren. Ini kalau saya dikasih harga spesial tambah keren lagi loh. Oh. Dan kita semua facility-nya itu ada indoor dan outdoor. Jadi gym-nya ada indoor, ada outdoor. Terus Ini outdoor salah satu juga. menurut saya ya, ini salah satu proyek yang saya surprise karena desainnya serius. Karena jujur pertama kali kan saya belum familiar kan. Terus Iya. waktu pertama kali saya lihat, saya cukup shock sih. Karena menurut saya desainnya serius banget. Maksudnya benar-benar dipikirin semua kan tahu sendiri lah. Sekarang kan banyak proyek apartemen gimmick-gimmick doang gitu kan. Iya. Terus mereka jual tapi ya kita kan kalau arsitek tahu ya apaan nih Iya, gitu kan. benar. Ya. Benar. Jadi ini salah satu yang menurut saya mungkin karena ya nggak tahu ya pemilihan desainernya juga tepat ya. Maksudnya siapa tadi Broadway ya. dari Broadway ya kan. Saya lihat kemarin sempat lihat ininya juga kan apanya recent project dan sebelumnya gitu ya. Jadi keren sih, keren. Kalau mau tahu lengkapnya nanti teman-teman bisa ke lv.id. Ya, kalian ke lv.id. Kok di Instagramnya aja nggak ada? Ada dong. LV Apartment. Ini soalnya kan generasi Instagram nih, suruh buka. Gitu ya? Saya kadang lama nih, ya kan. Tulisin ya di sini ya LV LV ya. Apartment. Enggak, yang ininya, yang apa? Websitenya ya. Ya, lv.id. Ya, saya tulis nih. Kira-kira kapan itu jadi? Jadinya kita di Oktober 2024. Jadi sebentar lagi sih, 3,5 tahun. Kenapa 3,5 tahun? Karena kita parkirnya itu semua di basement Revano. Jadi kita nggak pakai rem ke atas. Jadi kita 3 basement full dari 4 hektar itu untuk kita parking. Satu unit jatahnya gimana nih parkir? Satu unit jatahnya dapat 1. Yap. Boleh nambah, mobil kedua dan selanjutnya cuma 300.000 aja per bulan. Per bulan. Serius? Serius. Oh. Terus Dan terus kalau ada Crazy Rich Jakarta punya 20 mobil, dia mau nambah 6 juta per bulan gimana? Nggak Bingung kan? bisa. Ayo. Kita cuma slot aja sih. Tapi sebetulnya slotnya kita besar karena kita ada cadangan 20% juga. Ya, kalau memang ada sisa, usul saya jangan nggak bisa. Ya, Kan dia Crazy Rich nih. Setelah mobil keempat, satu spotnya 5 juta per bulan. Setelah mobil ke 10 juta. Itu dapatnya sekarang banyak. mau nanya ke Revano sama Stephanie. Kalau beli apartemen, so far atau dengar apartemen, tinggal di apartemen, biasanya yang paling jadi horor tuh apa sih? Maksudnya Horor. apa? Service charge ya biasanya ya? Atau apa ini? Oh, maksudnya secara financial plan-nya, Ya, maksudnya secara ini maksudnya, aduh yang bikin males gitu, orang-orang males tinggal di apartemen tuh apanya? Kalau view sih pasti oke lah ya, karena dia di landed kan nggak bisa dapet kan. Terus kalau urbannya, biasanya apartemen kan selalu lebih urban lah ya, lebih depan Ya. kan. Kalau kita di suburb ya belinya nggak apartemen lah. Kalau saya pribadi, saya nggak suka perasaan kayak ketutup. Saya nggak suka Nggak suka. perasaan itu. Ketutup gitu ya, yaitu Makanya saya kalau apartemen, saya nggak mungkin kayak beli apartemen yang hanya tower-tower. Itu udah 100% saya nggak mungkin. Saya butuh ruang open space, orang bisa
jalan di mungkin di ground level dan apa itu. Kalau saya harus. Nah, makanya. Jadi saya nggak pernah tertarik misalnya apartemen mewah sekalipun, tapi yang nggak punya konsep untuk open space itu saya nggak bisa. Itu menurut saya menyiksa sih. Makanya itu kita memang LV ini dibuat dari pengalaman kita hampir 30 tahun sih. 30 tahun kan kita udah berkiprah 30 tahun. Kita banyak sudah pernah membuat yang baik, mungkin ada kesalahan juga ada, kita evaluasi terus sampai pengen LV ini menjadi produk solusi. Kenapa? Karena satu orang sekarang ini nggak mau tinggal di apartemen, aduh service charge-nya mahal 30.000. Kalau di rumah kan mungkin IPL nggak semahal itu kan. Orang kalau nggak dipakai, waduh jadi horor juga nih bayarin terus. Padahal gua nggak pakai nih. Di LV itu kita cuma 12.500. Dengan sepremium ini per square meter itu cuma 12.500. Terus yang kedua, yang tadi ngomong bahwa bener banget nih Revan, waduh kalau tertutup tuh nggak enak. Kenapa orang senang rumah? Kalau cluster itu kan anaknya jalan-jalan keluar, nggak apa-apa, bisa gitu kan. Tapi kalau di apartemen tuh rasanya tertutup. Nah, kita itu pengen membuat sebuah hunian bentuknya vertikal, tapi rasanya seperti hunian landed. Kenapa? Karena kalau zaman, mungkin Revano lebih muda dari saya ya. Mungkin atau pasti? Mungkin atau pasti? Pengennya mungkin atau pasti nih? Saya bisa nggak? Kalau zaman saya dulu kayaknya ya, saya kan sekolah di Semarang juga ya. Kita nggak ada sekolah internasional dulu zaman saya. Jadi sekolah itu temennya berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Terus bermain juga kita berantem, baikan lagi. Nah kalau zaman sekarang kan agak beda nih. Anak saya juga internasional. Jadi sekolahnya pagi sampai sore. Nanti habis dijemput sampai rumah mainan iPad. Ketemu sama temennya nggak terlalu banyak nih. Paling kalau weekend dengan community-nya kita, orang tua punya anak dikumpulin bareng gitu ya. Terus naik kelas cukup. Paling cuma 1-2 kelas gitu lah. Kita tuh pengen nih gimana ya supaya anak-anak ini natural development-nya bisa bagus ya. Mereka bisa bermain dengan banyak orang, community yang sehat tapi aman. Kayak di cluster, jalan-jalan nggak takut ketabrak mobil. Kalau rumahnya jalan raya kayak Revano di Sisinga gitu kan takut juga nih. Makanya dibuat halamannya besar gitu kan. Nah makanya LV ini kita buat facility-nya integrity dengan 70% open space. Mereka bisa bermain bersama dengan community yang sehat. Panggil guru les, kita ada multifunction room-nya yang mereka bisa les bareng. Terus sebelum mandi mau main water splash dulu janjian, bisa. Reading pot ada di mana-mana dan sebagainya. Jadi anak itu bisa natural development-nya bagus, tapi dengan komunitas yang oke juga gitu loh. Seperti dia tinggal di cluster. Karena kalau tadi tertutup tadi ya, orang kerasanya tuh kayak di apartemen, begitu pulang di apartemen itu sudah tidak melihat dunia yang lain. Makanya kita gitu. Betul banget, memang harus kayak gitu. Apalagi untuk tinggal di Jakarta ya. Kalau saya kan udah biasa di Semarang ya. Jadi kayaknya kalau apartemen sih kemungkinan besar nih, ini serius nih ngomong nih. Saya bakal pilih LV. Tapi mohon maaf nih, mungkin hanya sampai 15 tahun ke depan. Setelah itu saya jual. Soalnya kalau Apple udah gede, saya nggak mau dia kumpul sama takut pacaran nanti. Jadi kalau sudah 15 tahun jual itu unitnya, saya pindah yang nggak ada ruang terbukanya. Yang kayak ini Revano lagi di kantor ya? Kantornya di mana? Kantor barunya? Kantornya di jadi ini dulu restoran kita juga sama teman-teman, namanya Goodfellas. Terus kita udah selesai kontraknya, terus saya jadi kantor. Oh, saya pernah sih ke Goodfellas beberapa kali. Asik loh tempatnya. Iya, 100 tahun. Yang desain tuh Thomas Karsten. Thomas Karsten itu arsitek yang mendesain kota Semarang. Jadi sekarang tanggung jawab saya untuk melanjutkan legasinya dia. Tapi di redesign lagi ya, kayak kamar mandinya segala itu kan bagus banget tuh. Kayak kalau nggak salah warnanya hitam putih
gitu kan? Kita perbaikin dan segala macam yang biar lebih modern. Tapi tetap karena ini masuknya kita nggak bisa terlalu banyak perubahan, jadi kita tambahannya pun sebenarnya sifatnya ini bukan permanen. I see. Bukan permanen. Suka olahraga apa? Saya suka olahraga tiduran sambil main handphone. Itu ada yang komen, ayah posesif, bener nggak? Saya tuh sukanya main basket, tapi karena pandemi udah nggak pernah. Udah terakhir olahraga ya mungkin 1,5 tahun atau 1 tahun lah sebelum. Kalau main basket di LV cocok dong, kita ada lapangan basket, lapangan tenis. Jadi guys, lengkap. Terus cuman kalau yang punya ketakutan terhadap anaknya pacaran nanti di community di bawah, ya kita janjian lah 15 tahun aja belinya. Itu perfect ya. Untuk keluarga muda perfect, nggak usah dipikir, udah pasti bagus. Saya pelajarin kan, pas waktu pertama kali lihat kan saya pelajarin satu-satu kan, saya liatin ini, saya udah dengerin juga kan presentasinya. Jadi memang keren, memang lengkap lah. Ya bener tadi, itu benar-benar menunjukkan udah belajar dari kesalahan yang sebelumnya atau pengalaman, itu kayak hampir nggak ada celah. Iya kan, celahnya cuma tadi buat saya gitu. Ya karena kita lihat sih, kita salah juga pernah kan. Dulu kita bikin, oh ternyata harus kayak begini, ya besok perbaiki lagi. Tapi kan kita udah hampir 30 tahun juga sih Revano Alam Sutra. Jadi dibilang udah terbaik ya, kita berusaha selalu menjadi yang terbaik. Tapi at least so far Alam Sutra memang orang selalu nganggapnya begini ya, Alam Sutra itu buat family, nggak buat anak muda gitu. Mungkin karena memang di Alam Sutra itu Alam Sutra sendiri, kita itu nggak pernah bikin kayak apartemen, studio, segala itu cuman ada satu yang memang di sebelahnya binus. Tapi memang selebihnya karena kelas kita premium, jadi kita lebih ke family premium sih, Revano. Itu kalau unit-unitnya apa aja sih yang ditawarkan? Maksudnya kalau di unitnya ya, kita dari 2 bedroom ada, 3 bedroom ada, 4 bedroom ada. Jadi kalau secara sizing itu smallernya itu 87,8, itu 2 bedroom. Itu smallernya ya. Terus yang ideal, yang di middle itu kita luas 149 dan 156. 149 itu 3 kamar, 156 3 kamar. Kita ada yang 4 kamar juga, luas 240. Saya mau yang itu tuh. Dan baru-baru ini kita karena kita jualan juga masih baru sih sebetulnya ya. Kita banyak yang beli itu combine, 2 di combine jadi 240. Ini baru aja hari ini ada orang beli 3 di combine jadi 340. Kok nggak mereka beli yang langsung gede, kenapa? Karena mereka kurang gede 240. Jadi belinya 3 dan kita bisa kasih layout khusus. Jadi layoutnya bukan satu-satu gitu, tapi jadi satu kesatuan. Oke, berarti yang tadi itu 40, 150 yang di tengah tadi? 149. 149 berarti kan jadi 300 kan? Iya, nggak 149, dia ya jadi 300. Ya tapi dia gini, dia ada yang 2 kamar, 3 kamar kan itu secara layoutnya kan memang nggak bisa 3 kamar sebelahan sama 3 kamar. Jadi akhirnya dia 346 hari ini. Kita ada customer dari Peak dan dia feel happy banget karena apa? Dia bisa punya 4 kamar yang besar, terus ada barnya, ada ruang kerja, terus pokoknya oke banget deh. Karena luasnya 300-an. Karena dia mau tinggal sendiri juga. Karena memang kalau kelasnya premium, orang semakin premium mau tinggal sendiri, Revano. Combine 240 enggak? Kenapa? Harganya kalau di combine 240 jauh enggak? 240 dan? Yang 2 di combine. Oh, 2 di combine. Jadi gini, kalau 2 di combine itu kayak beli 2 unit. Tapi kalau yang 240 tadi kan penthouse. Dia modelnya duplex 2 lantai, harganya sedikit beda.
Per meternya segitu ya? meter dihitung tinggian mana? Tinggian yang penthouse. Tapi kalau di combine dan beli sendiri-sendiri harganya sama, tinggal dijumlah aja. Jadi kita udah kasih diskon. Dia walaupun sudah di re-layout, dia tidak bayar lebih mahal, tapi harganya sama. Saya kasih Kalau Revano harganya spesial karena mau ambil satu lantai. terima kasih mengerti. Tuh, bener loh, paling enak beli satu lantai. Nanti Revano bagi-bagi sama kupingnya. Siapa? Sama Raffi. Satu lantai dibagi 4. Ya udah aku minta Raffi yang beliin aja deh. Ya. Nanti minta Raffi beliin, minta Luna beliin. Jo juga boleh, Jo tapi ada ya di tempat kita yang penthouse. Jadi, kalau secara harga kayaknya aku cocokin 2 di combine. 2 di combine. Ya kan? Desainnya cakep sih. Sampai 340 ya. Ya, sampai 340 itu kalau 3 unit di combine. Jadi satu floor plate itu basically bisa 1.250-an. Jadi misalkan satu keluarga nih, Revano berapa berkeluarga? Anaknya. Nah, papa mama, anak berapa? Oh, papa mama enggak lah. Kalau papa mama kan kalau ke Jakarta juga paling apartemen yang di Taman Anggrek kita juga ada beberapa unit. Enggak, maksudnya contoh keluarga Revano mungkin anaknya 3 gitu kan. Oh iya. Ya misalkan 3 kan, jadi satu lantai ada yang beli begini orang tuanya, kemudian anaknya 3 dibagi supaya satu lantai punya mereka sendiri, jadi kan view-nya bisa 360. Terus kemudian kan sekarang ini cari pembantu di Jakarta pengen nangis nih, susah. Jadi kalau yang punya anak nggak ada pembantu bisa titipin, kan satu lantai rumahnya ya nggak? Kalau di Semarang kita beda rumah aja agak susah kan, harus anterin, harus jemput. Kalau kita in a floor kan tetap terpisah. Kenapa tetap terpisah? Karena kalau jadi satu, tembok sama mertua katanya nggak enak, bener nggak? Enggak ya? Gimana mama saya? Kayak Bunda Mari. Tapi biasanya nggak suka sama mertua, jadi pengennya ada privacy, jadi tetap unitnya sendiri-sendiri tapi in a floor gitu. Mama saya baik soalnya. Soalnya mantunya cantik sih. Berarti mantunya pinter ambil hati ini. Ini ada yang nanya nih, cerita tentang pengalaman proses desain Revano dong. Pengen dengerin juga nih Revano, gimana tuh Revano? Cerita apa ya? Pengalaman proses desain. Apa nih? Kurang spesifik. Lex Art 96. Spesifik dikit deh, soalnya melebar kemana-mana. Pengalaman desain sih, ya mungkin cepet aja lah ya. Banyak sih yang tanya, maksudnya gimana sih cara Revano desain kan cerita gitu, inspirasinya dari mana dan segala macam. Intinya kalau kita pas mulai satu desain itu kita form satu blueprint sebuah cerita dan technicality yang bisa terjadi. Ya, jadi apapun proyeknya itu kita fokusnya di situ. Ya, contoh misalnya saya cerita kemarin saya bikin ngebut-ngebutan itu 3 hari perpustakaan Kendal, itu luasnya cukup besar, saya harus selesaikan cuma dalam waktu 3 hari. Nah, saya lakukan research gitu, Kendal itu dari apa sih? Oh, ternyata Kendal itu dari nama Candlery. Jadi itu ada satu folklore lah ya, gimana Candlery itu artinya nyala, pohon yang menyala gitu kan. Nah, dari situ itu satu cerita ya, tapi itu bukan teknis. Ya kan? Nah, dari situ kita cari cara bagaimana bangunan ini secara cerita dia itu bisa masuk, tapi secara teknis juga ditunjang oleh itu. Nah, ceritanya apa? Ceritanya adalah pohon yang menyala itu, ya kan? Jadi kita pelajarin apa sih maksudnya kalau pohon menyala itu seperti apa, feature-featurenya apa, secara geometri apa, secara shadow yang terbentuk seperti apa, dan segala macam itu kita rangkum itu dulu. Nah, lalu kita terjemahkan bagaimana nih caranya kita bisa bikin terjemahkan bukan folklore ya, cerita itu jadi sesuatu yang technical, bukan sesuatu yang easy atau apa ya, tapi yang benar-benar pure technical. Lalu kita
lakukan satu quick eksperimen gitu dengan berbagai untuk melihat shadow yang mungkin terbentuk di setiap ruangan dan selanjutnya lalu kita form satu kesatuan itu. Jadi hasilnya adalah ya satu perpustakaan yang menghargai nilai sejarah di Kota Kendal itu, menceritakan, punya konsep yang bagus untuk library third generation. Kita nyebutnya third generation. Jadi library itu ada first, second, and third generation. Lalu juga bagaimana secara teknikal itu seperti itulah. Ya, itu bagaimana dalam kita proses desain akan selalu melewatin proses-proses yang similar, meskipun ceritanya bisa berubah. Kadang Kendal mungkin bisa soal asal kata Kendal, kadang bisa melihat bahan alam apa, hasil alam apa yang dominan di sana, kadang bisa juga dari story kliennya sendiri. Itu tidak akan pernah, sumber itu akan selalu berbeda. Dan memang untuk menciptakan satu jalinan yang lengkap itu memang butuh research dan development yang sama kayak orang bikin film. Orang bikin film harus menggabungkan antara skrip yang bagus, aktor yang bagus, time hour yang pas, ya kan, sinematografi yang bagus, sound yang bagus, dan momen yang tepat. Ya, jadi kira-kira step-stepnya ya tadi lah ya, step desain arsitek sama aja dan lain lagi kan. Step desainnya gimana ya sama aja lah kalau ngelembur ya gitu. Berarti ini saling melengkapi, yang satu interior, yang satu arsitek ya. Saling membantu nggak, Revani? Terasa terinspirasi dari istri nggak? Pasti ya. Yang menginspirasi apanya? Karena istri saya itu adalah guru kehidupan saya. Jadi maksudnya guru itu tadi kan saya cerita, saya itu tidur satu hari cuma 1 jam. Kenapa? Bukan saya nggak bisa tidur, terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan, karena urusan kerjaan, bisnis itu banyak sekali. Partner juga nggak cuma di Indonesia, di luar negeri, jadi hidupnya ada saya bolak-balik. Nah, untuk mengatasi itu semua kita butuh ketenangan, kita butuh berpikir yang clear, kita butuh mental yang baik, kita butuh bersyukur juga, ya kan. Nah, itu saya belajar dari jadi gurunya ya. Ya, kalau otak saya jagonya. Oh. Enggak. Terus maksudnya makanya kenapa ada nama leopard turtle. Leopard turtle itu sebenarnya dulu bercandaan antar kita. Leopard itu saya, turtle itu dia. Nah, saya kalau pikir itu secepat leopard. Kalau itu emot gitu, ya kan. Tapi melindungi, nyaman. Ya. Dalam mentality kebalikan. Jadi kalau dalam berpikir mungkin saya mentornya, tapi kalau dalam hati, mental, dia mentornya gitu. Saling melengkapi, very good. Ini ada pertanyaan nih, kalau mengenai surat hak milik tanah, biasanya di apartemen itu apakah ada, sistemnya bagaimana? Jadi sebetulnya apartemen itu ya sama kayak kita rumah landed. Jadi basicnya itu berdiri di tanah apa? Seperti LV contohnya, tapi ada beberapa jenis ya. Seperti LV itu kita adalah dari HGB murni. Jadi basicnya adalah tanah hak milik. Kalau nama PT kan namanya menjadi HGB murni. Nah, LV itu berdiri di atas tanah HGB murni. Tapi ada juga yang dia memang basicnya hanya HGB aja. Berarti memang basic tanahnya adalah HGB, ataupun dia adalah HPL ya, hak penggunaan lahan, di mana itu ada batasannya. Biasanya 25 tambah 30 tahun tambah berapa sampai ada satu batas waktu tertentu. Itu kalau hak. Kenapa, Revano? Itu kalau hak penggunaan lahan ya. Ya, kalau hak penggunaan lahan. Kalau HGB itu kayak kita rumah HGB aja, dia bisa diperpanjang misalkan 20 tahun atau 25 tahun. Tapi masih ada quote and unquote, kalau one day government misalkan mau pakai dia buat jalan. Contoh kayak di Semarang itu ada HPL yang ada di daerah Marina ya, yang di bandara, kan. Contoh perumahan kan ada tuh di Semarang yang di Marina itu kan. Dia kalau dia harus kembalikan 90 tahun, dia harus kembalikan. Kalau HGB misalkan dia perpanjang terus selama government nggak minta ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah terlalu worry, karena apa?
lokasinya kan kalau misalkan memang dia nggak buat fasum, nggak buat infra, ya nggak diminta sih basically. Misalnya saja terjadi satu emergency lalu pemerintah bilang saya mau pakai lahan ini, itu apakah mendapat ganti rugi atau gimana? Itu kalau HGB kena ganti rugi, tapi kalau kayak kita HGB murni dia nggak bisa geser karena basicnya adalah hak milik. HGB murni itu same dengan hak milik, tapi karena under PT, jadi kalau Revano beli tanah nama PT kan nggak boleh jadi HM, namanya HGB tetap, karena dia tidak individual owner. Jadi pemerintah nggak bisa. Jadi udah bener-bener dia punya, tapi kalau developer itu kan tetap ada sekian persen untuk fasum dengan luasan sekian, nah itu kita tetap comply untuk itu aja. Kalau strata title berarti gimana? Strata title itu karena dia bertingkat, tanahnya satu, tapi bangunannya karena dibagi, makanya yang namanya strata title. Berarti bedanya sama untuk pemilih nih, itu sebenarnya sama aja, strata title sama hak miliknya itu sebenarnya sama. Sama, cuma bentuknya vertikal atau dia landed aja. Oh iya. Jadi difference Soalnya aja. apa saya jelasin, saya cuman iya Pak. Nggak kerasa ini kita udah cukup lama ngobrolnya. Teman-teman semua nih yang lagi pada ikut live, jangan lupa kalau ke Jakarta mampir ke Elvi di Alam Sutra, tempatnya ada di seberang Mall Alam Sutra. Bagi yang nggak di Jakarta, kalau ke Semarang juga jangan lupa mampir ke Ohana. Jadi yang promo siapa nih? Yang promo. Benar, ada lagi. Ini kantor kita bakal punya tempat kopi. Iya. Waduh, itu saya sebagai orang Semarang rekomen banget kalau Revano bilang itu ex Goodfellas ya. Itu secara view asik banget. Dan dulu soalnya kan tempat makan, tempat ini juga ya. Saya biasa nge-wine di situ, makan juga steak. Cuma sekarang udah nggak ada berarti ya. Nanti ada ganti tempat kopi ya? Kalau mau nge-wine masih bisa. Cuman steaknya saya gocekin. Saya gocekin dari Ohana, cuman kurang itu. Ya. Ya jangan lupa nanti mungkin kita akan live lagi ya, jangan bosen ya nge-live bareng ya. Nanti kita bisa curhat-curhat yang lain. Nantikan live kita selanjutnya. Minggu depan Revano kalau ada di Jakarta mampir ke LV, nanti kita nge-live bareng. Ya, berdua. Satu frame aja. Live-nya ada di LV. Siap. Oke. Thank you ya, Bu. Thank you sudah diundang, sudah sama-sama. Thank you ya Turtle. Panggilnya apa nih? Turtle aja. Turtle. Ya. Karena tadi udah jelas nih Leopard sama Turtle. Oke, terima kasih buat semuanya. Thank you. Thank you. Ya, salam dari LV. Thank you. Jangan lupa gocek loh.